untuk menjadikan orang Islam itu faham bahwa sakit itu menjadi patokannya dia untuk kembali ke jalan Allah, itu sulit. Banyak orang Islam yang tidak mau mengakui. Padahal itu dijelaskan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Tidak cuma sakit musibah itu, termasuk tersusuk duri, kemudian terantuk, kemudian kepleset, serempetan, semua itu dari perbuatan kita. Cuma tinggal besar atau kecilnya dan hubungannya apa. Kalau sakit, nah tetap ada patokan. Umpamanya kalau dia sakit, kalau dia kena kanker, lah Allah itu kan tidak akan menurunkan kanker kalau dia hanya jengkel biasa. Kalau dia itu punya kanker, berarti marahnya itu kuat sampai ke hati, bisa aja sampai benci. Nah, bencinya dia itu hanya 1 hari atau bertahun-tahun atau puluhan tahun, kan seperti itu. Makanya patokannya yang bagi orang yang tidak ingin sakit, la taqdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, itu patokan. Harus belajar di situ. Kalaupun dia itu tidak sabaran, ya diceritakan. Ya, wasta'inu bisabri wasshalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu harus paham. Ya, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sesungguhnya itu sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sebenarnya di dalam ayat ini sudah kita pahami, sesungguhnya itu sulit-sulit karena keinginan dia itu maunya sembuh. Lah dosanya itu bertumpuk-tumpuk, mau sembuh cepat bagaimana? Sama seperti umpamanya kita hanya memindahkan air di cangkir sama air di bak besar, tapi ngambilnya pakai cangkir. Daripada hanya air secangkir. Anggap aja dosa itu air secangkir, tinggal diminum selesai atau dibuang selesai. Lah kalau suruh mindahin air sabak dengan cangkir gimana? Kan lama itu. Bosen ada, capek juga ada, sama. Nah, kenapa itu bisa air sebab? Ya sama, dosa itu dilakukan dia itu sejak dulu. Nah, orang Islam itu nggak paham, atau orang di dunia itu nggak paham bahwa itu termasuk musibahmu. Dan kamu nggak pernah muhasabah, kamu nggak pernah mohon ampun. Karena kamu diajari oleh guru-gurumu itu memang nggak pernah mohon ampun untuk hal yang berhubungan dengan musibah. Nggak pernah. Orang yang nggak udah uang itu bisa menjadi ujian, dan orang yang uangnya hilang itu bisa menjadi musibah. Kenapa? Orang yang uangnya hilang selalu minta kepada guru-gurunya itu, gimana saya itu bisa pulih uangnya, selalu begitu. Dan gurunya mau aja jadi kadalin sama muridnya itu memberikan apa yang dia tahu. Bukan itu caranya. Kembalikan kepada dalil yang lain, bahwa doa yang belum bisa dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu diawali karena dia jarang sekali minta ampun. Itu banyak kok dalilnya. Enggak, baca ini nanti kamu akan dikabulkan. Enggak benar. Dalil dari mana yang itu? Enggak ada dalilnya. Tapi yang mohon ampun jelas banyak dalilnya. Nah, itu tidak pernah diajarkan. Sangat jarang sekali diajarkan. Padahal itu jelas. Nah, dari mana dia bisa sabar kalau menahan? Kalau dia dikasih tahu dosa saya, ya memang itulah yang harus dikerjakan. Kalau kamu ingin sembuh langsung, ya ke dokter. Tetapi apakah dengan sembuh itu dosanya hilang? Enggak, dosanya masih. Cuma penyakitnya diberikan izin sembuh oleh Allah Ta'ala. Makanya ayatnya jelas, wa ya'fu an katsir. Allah banyak memaafkan kesalahanmu. Jelas itu ayat itu. Nah, memaafkan karena apa? Dia belum memohon ampun, tapi melalui ikhtiarnya di dokternya penyakitnya sembuh. Allah memaafkan sementara ini. Tapi nanti suatu ketika tidak akan dimunculkan lagi. Nah, disinilah harus belajar bagaimana kita itu harus belajar sabar. Jangan dibenturkan dosa yang banyak, maunya sabarnya itu sebentar, ya nggak bisa. Dosa yang banyak, sabarnya itu harus besar. Seperti itu. Makanya sekarang sebelum menuai
musibah yang besar, cobalah belajar sabar saat ini, belajar tidak emosional saat ini, belajar memahami orang lain saat ini, belajar memahami istri, belajar memahami suami, belajar memahami keadaan. Kalau kita itu ada ujian dari Allah Ta'ala bentuknya apapun, kalau itu bentuknya tidak enak, mohon ampunlah banyak-banyak. Kalau nanti diberi ujian itu enak, bersyukurlah terus-menerus dari sesuatu itu dan tahu bahwa ini adalah ujian dua-duanya. Sehingga nanti suatu ketika di umur-umur tertentu, umur-umur yang sudah mulai lanjut, Allah tidak memberikan ujian bentukannya yang tidak enak. Yang biasa sakit ya hanya cuma panas dingin aja, paling sehari istirahat selesai, alhamdulillah. Kan seperti bisa aja panas dingin nggak taunya kanker lah, kan seperti itu. Inilah yang harus kita ketahui bahwa muhasabah itu tidak bisa sekali. Dia munculnya kanker itu ya karena dosa yang sangat berlebih.